warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Suharti dari kelas Biologi 2 LPTK Universitas Pakuan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2003 angkatan 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran atau kegiatan pembelajaran pada PPL di siklus 2 dengan menggunakan metode PBL. Terima kasih. Teknik 1+10 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah ya kita dapat bertemu lagi di kelas dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang interaksi antar komponen ekosistem. Oke. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, pertama, silakan boleh dibuka. Yang satu ya. Boleh dituliskan di mentimeternya. Senang, bahagia, alhamdulillah. Ayo yang belum jawab, boleh. Wah, deg-degan. Ya, bahagia, alhamdulillah. Baik, habis saya suka makan. Capek, karena habis praktek juga ya. Oke, wah. Lagi ngantuk, lapar. Wah, kenapa belum makan? Tadi kayak istirahat. Capek, Bu. Bahagia, happy. Baik, alhamdulillah. Lemes, Bu. Kenapa belum disemangati? Harus menyemangati diri sendiri. Rahmat sedih, kenapa? Rahmat sedih, gara-gara Bella. Alif mau kerjaannya gue emang. Aman bisa ada. Iya. Artinya, ya, soal di vlog. Berikutnya, kita lanjutkan. Ya, kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ibu minta bantuannya kepada ketua kelas, ya. Sebelum pembelajaran dimulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berikutnya, kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Para anak-anak semuanya silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila.
Namanya? Adel. Linda Cahaya. Patricia dispensasi ya. Pertandingan kita doakan juga semoga pertandingannya lancar. Reza Salsabila, Kanit Raditya, Ibnu Zikri, Kaila Abdiliana, Kirani Aulia, Malik Ahmad, Muhammad Ali, Muhammad Rifki, Muhammad Taras, Muhammad Rahmat, Mutia, Amira Nur. Oke, halo anak-anak semuanya. Minggu lalu kita bahas apa ya? Jadi minggu apa nih? Linda ya? Minggu lalu kita bahas apa sih? Jadi minggu lalu kita bahas tentang ekosistem bubur. Ya. Yang itu ada ekosistem bubur, ada dua komponen. Terima kasih ya Linda. Berikutnya, apa saja nih? Ada yang masih ingat gak ya? Apa saja komponen penyusun dari ekosistem? Siapa? Boleh dijelasin ya, Namira? Silakan. Jadi di ekosistem ada dua komponen. Ya, komponen itu meliputi warga hewan, manusia. Komponen kedua adalah komponen asli, meliputi benda-benda mati, air, tanah, dan cahaya. Namira. Berikutnya, Ibu ada pertanyaan. Yang pertama, apakah lingkungan? Tidak kan? Seperti yang Amina jelaskan tadi, kita juga memiliki makhluk hidup yang hidup seperti contohnya tanah, air, udara, dan angin. Oke ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua, apakah ada keterkaitan antara makhluk hidup dengan komponen yang tak hidup di sekitarnya? Ya, ada Pak? Ada Bu, Oh, ya, silakan. Jadi keterkaitan antara makhluk hidup dengan komponen tak hidup di sekitarnya contohnya adalah ketika rusa meminum air atau juga ketika daur air yang terjadi antara air dan juga tumbuhan. Terima kasih. Tidak. Apa sih manfaat dari mempelajari materi ekosistem? Siapa yang mau jawab? Ada Risma, mana Risma dulu? Risma masuk. Oh ya. Nanti Paras boleh sedikit. Anak-anak di sini siapa yang tahu manfaat apa ketika kita mempelajari materi ekosistem ini? Ya, siapa? Ya, Risma, boleh? Manfaat mempelajari materi ekosistem yaitu menimbulkan rasa ingin tahu terhadap kondisi lingkungan alam serta memberikan wawasan akan konsep alam yang berguna dalam kehidupan sehari-hari dan juga ikut menjaga, merawat, mengelola dan melestarikan alam. Oke, ya. Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan, boleh, Paras? Manfaat dari untuk mempelajari materi ini untuk meningkatkan kewaspadaan kita terhadap alam sekitar serta menjaga kelestariannya secara konsisten dan secara efisien. Baik, terima kasih. Terima kasih. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis bentuk interaksi yang terjadi di dalam komponen ekosistem dan macam-macam kerusakan ekosistem melalui pengamatan video. Yang berikutnya, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis penyebab kerusakan ekosistem, cara menjaga ekosistem dari kerusakan, serta penanggulangan kerusakan ekosistem tersebut. Dan yang ketiga, melalui metode gallery walk, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi kelompok tentang interaksi antar komponen ekosistem dan membuat infografi singkat tentang kerusakan ekosistem yang terjadi dengan kreatif. Ya. Wow. Insya Allah semuanya nih kelas 10-6 pada kreatif ya. Amin.
Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamai paru-paru dunia. Selain buat nafas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu dan langka. Dan pastinya gak cuma itu, tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Tapi sebenarnya seberapa penting sih hutan buat kita? Suaranya masih agak terlalu kecil ya? Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamai paru-paru dunia. Selain buat nafas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu dan langka. Dan pastinya gak cuma itu, tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Tapi sebenarnya seberapa penting sih hutan buat kita? Lalu apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan di dunia ini? Setelah menjelaskan mengenai hutan, mungkin kita nggak bisa lagi foto-foto cantik di antara pepohonan buat media sosial. Udah gitu, nggak bisa nonton acara TV yang hostnya suka nemenin ular di tengah hutan. Oke, itu baru sebagian kecilnya aja. Karena nyatanya, ini juga bakal pengaruh ke lingkungan dunia. Sekitar 80% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daratan bumi bakal terancam punah. Siklus hujan yang kacau dan dunia terlalu panas akan bersifat hilang, dan pastinya napas kita semua jadi lebih sesak karena hutan ngasih udara bersih untuk kita bisa bernafas. Tapi apakah kita masih bisa bertahan di kondisi kayak begini? Ini fakta kalau hutan itu nyatanya dekat banget sama kehidupan kita. Makanya hutan ini buat kita semua. Bahkan negara yang gak punya hutan kayak Qatar aja bela-belain mau bikin hutannya sendiri. Mungkin kita bisa dibilang beruntung. Dari tahun ke tahun, hutan di Indonesia terus berkurang. Dan bayangin hampir semua kebakaran hutan itu terjadi karena sengaja dibakar dan juga dikeringkan sama perusahaan rakus yang pengen buka lahan. Baru cuma di tahun 2015 dan 2019 kemarin aja, kalau di total udah ada hutan dan lahan seluas 70 kali yang kebakar. Gila banget. Kebakaran itu bikin jutaan orang sakit pernapasan dan ratusan ribu diantara yang meninggal. Sekaligus mengancam hewan yang berasal. Kita untuk gratis di Harvard. Andai kita gak pernah makan hutan, mungkin aja Indonesia udah jadi negara maju yang cemerlang. Dan masalah hutan yang makin botak ini gak cuma di Indonesia, di seluruh dunia pun tiap tahun ada 15 miliar pohon yang ditebang. Kalau penebangan dan kebakaran itu gak langsung kita. Jadi mungkin sekilas kelihatannya masa depan emang suram, tapi sebenarnya kita masih punya harapan buat menjaga hutan. Kita mesti gotong royong buat menjalankan berbagai solusi untuk menyegah api biar gak ngelahap hutan kita lagi. Kita membeli produk yang berasal dari hutan yang diperoleh dengan cara baik pun kita dapat membantu. Dan pastinya yang bisa kita lakukan adalah mengenai info tentang ini dan bikin banyak orang makin sadar mengenai kebakaran hutan dan lahan. Follow media sosial organisasi bagian benda-benda lainnya di sekitar kita. Dialah plastik. Benda ringan yang karena kuat dan praktisnya bikin disukain sama banyak orang. Tapi masalah terus muncul karena gara-gara ulah kita juga sama plastik kini jadi ada di tanah, di sungai, dan sampai bikin benua sendiri di samudera di sana. Sekarang kita mungkin makin ngeri mikirin seberapa banyak sih sebenarnya sampah plastik di dunia dan sebahaya apakah mereka. Karena susah ngitung jumlah pastinya, bayangin aja gini, tiap tahunnya ada ratusan juta ton plastik yang diproduksi dan 8 juta ton sampahnya dibuang ke lautan. Dan sampai selamanya buat plastik untuk bisa berurai sempurna. Artinya kalau udah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau sekarang berat 24 ribu gedung Burj Khalifa berwarna paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu bikin plastik yang berenang di air lebih banyak dibanding bumi asli lautan. Sungguh mengerikan. Tentu negara itu bikin kita ngeri setengah mati karena kiamat gara-gara dunia yang ketimbun plastik gak terdengar keren sama sekali. Makanya
mesti berhenti sekarang. Karena sampah-sampah itu bikin hewan-hewan di alam liar jadi penderitaan kali kita. Bahkan gak cuma itu aja, kita pun juga terkena bahaya kita pun sendiri, yang nantinya masuk ke lingkungan kita sendiri, yang nantinya juga berpotensi menimbulkan penyakit. Oke, sampah plastik yang menjadi masalah besar dunia. Tapi ngomongin itu, kita juga terlibat karena faktanya Indonesia jadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Tapi kalau masih mikir solusinya adalah buang sampah pada tempatnya, itu udah gak efektif lagi. Sekarang kita harus selalu tetap dan berbuang. Ingat kalau sampah plastik buangnya ke tempat yang ada tulisan organik berwarna kuning. Kalau sampah bekas makan ke yang tulisan organik berwarna hijau. Dan bahan beracun kayak baterai, bom, anti, komputer dan sebagainya ke tempat sampah B3 yang warnanya merah. Lagi pula, selain membuang ke tempat sampah biasa, sekarang kita harus mulai memilah sampah kita sendiri dan membuang itu ke bank sampah terdekat. Karena nyatanya sekarang sampah bisa jadi emas. Caranya gampang, tinggal bawa sampah kalian yang udah dipilah ke bank sampah terdekat. Kasih petugasnya, terus ditimbang dan dihitung, dan jadilah. Bahkan 2 kilo sampah aja bisa jadi logam mulia. Terima kasih. Oke, sudah 2 video ya yang Bayu tampilkan. Ya. Ya. Berikutnya, Ibu minta tanggapan dari tadi video yang sudah ditampilkan. Ya, yang pertama ada permasalahan apakah yang terdapat pada tayangan tersebut, dan yang kedua apa yang terjadi jika di bumi ini tidak ada air. Nah, ya siapa? Ya, silakan, Malaysia. Permasalahan yang terdapat di video pertama itu akibat ulah manusia, yaitu penggunaan hutan dan manusia tidak menjaga lingkungannya. Lalu video kedua menjelaskan bahwa bahayanya plastik dan kemungkinan apa yang terjadi di 2050. Lalu apa yang terjadi jika di bumi tidak ada air? Air merupakan salah satu yang terpenting dalam bumi ini. Jadi kalau tidak ada air, nanti bumi akan rusak gitu. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Satu orang lagi deh, Bu Ayu minta ya. Siapa yang mau menanggapi video yang tadi? Bu, Ya, silakan. Jela. saya cuma jawab satu pertanyaan aja sih, Bu. Ya, Apa yang terjadi jika di bumi ini tidak ada air? Yang pertama yaitu bumi tidak akan terlihat hijau atau asri ya, Bu. Semua tumbuhan akan mati, terlihat gersang, dan curah hujan pun akan terhenti. Ya, terima kasih. Nah, modelnya adalah problem based learning. Kemudian juga di sini hari ini Ibu akan mengambil nilai dari kalian. Yang pertama LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Kemudian juga presentasi galeri worknya. Nanti akan ada lembar pengamatannya. Masing-masing kelompok boleh berikan 1, termasuk LKPD-nya 1. Dan juga post test tadi di akhir ya. Oke, sekarang waktu diskusi sebelum kita mulai, Bayu akan membagikan LKPD-nya. LKPD Bayu lengkapi dengan sebuah artikel bacaan yang nantinya kalian sebelum berdiskusi, bahan artikel yang Bayu bagikan ini sebagai landasan atau bahan kalian untuk membuat sebuah infografis. Ya. Jadi hari ini kita membahas apa, Bu? Kita hari ini membahas tentang kerusakan ekosistem. Ya, kerusakan ekosistem. Kemudian dibuatlah ke dalam sebuah infografis singkat yang minggu lalu Bayu sudah bilang bahwa untuk bawa karton ya, sebuah karton, kemudian kalian kreasikan dan ditempel. Nah, kemudian sistem gallery wall ini ya, nanti ada 2 orang yang standby di kelompoknya masing-masing, sedangkan yang lainnya mencari informasi dari kelompok lain gitu. Nah, 2 orang yang bertugas di sini dia harus mempresentasikan ya, harus mempresentasikan apa yang ada di infografis dan informasi
memberikan kalian studi kasus kerusakan ekosistem dengan 5 permasalahan yang berbeda. Ya, kelompok 1. Nah, bisa dibuka. Tentang apa kerusakan ekosistemnya? Kebakaran hutan dan lahan, Bu. Kebakaran Hutan dan lahan. Hutan dan lahan. Kelompok 3. Pencemaran polusi udara. Pencemaran polusi udara. Kelompok 4. Erupsi. Refleksi ini nanti kalian isi, tapi di akhir, ya. Kemudian isinya sendiri-sendiri kalau yang ini, ya. Nanti untuk pengumpulannya berbarengan dengan semuanya KPD dan kooperatifnya, ya. Ini pengamatan ini ya. Ini untuk nanti yang galeri walk-nya ya. Galeri walk-nya. Ini bahan bacaannya, artikel. Ya. Ya, ditulis. Tapi jangan dikerjain sekarang ya. Disimpan dulu. Ini KPD. Refleksinya ada 7 orang. Boleh di belakangnya, di bagian informasi. Nah, ya. Boleh? Juga di belakang juga. Oh, kalau lebih, buat lebih gimana Pak? Oh iya, bagus. Berapa? Kurang berapa? Ya, boleh silakan. Dibalik waktunya nggak apa-apa. Kalau ini boleh ya. Mau di sini boleh? Faras mau di depan sini nggak apa-apa Faras. Di depan sini di depan ya. Agak olahraga tapi ya. Bawa meja. Kalau kamu yang gue juga masih komplit. Manis kok soalnya. Oh ya. Kan bahwa erupsi gunung berapi sudah sebanyak berapa kali gitu. Sekalian di penjelasan. Jadi kalau fakta-fakta jangan lupa ya. Jangan deket-deket sini ya. Ada lagi. Ada tuh ini.
aja ntar gua. Ya gede-gede. Foto ini. Kalian nggak ngantuk? Ngantuk Kak. Mau tidur. Ini loh. Ada berapa dok? Oh ini ininya ya? Oh ini nih. Puji Tuhan. Ya siap. Gua mau nulis, gak bisa tekan. Ini pinjam gimana? Gak apa-apa salah. Itu lagi di gunung berapa itu nggak dia tulisan pen ini buat ini kan namanya penyebab ini. Hah? Tulisan penyebab. Itu kan nggak ada. Apa sih pengertian? Pengiar ini. Oke. Makasih Bang. Ini information. Dapat mana? Beda nah. Apa sih judul? Bukan pengertian geografi sama pengertian geografi kan beda kan? Emang lu ditulis beda? Emang kalau pakai pengertian geografinya kan selesai? Yuk. Bawa ini aja ya.
Sini ya. Banyak ya. Kelas 12 yang Penyebab aja ya? Aja. Yang enak. Ini kita udah belum sih? Belum. Bakar aja. Penyebab kemarin. Bakar aja. Pembuangan limbah. Mana banget itu dia. Oke kalau itu. Yang alir ada langsung ke laut. Mama yuk. Boleh lah. Wah, udah selesai. Kerjaan mana yang mana? Iya, mana yang nulis lah? Dua. Belum Tiga doang kan? belum udah. Manusia yang kurang terhadap lingkungan. Itu nih. Terhadap tidak dikit dong. Manis tuh ya. Manis itu. Mungkin ya Bu, pukulin pukulin tempat Tiga. Masuknya Boleh. bahan Saya nggak boleh siapa? Masuknya bahan kimia. Coba dikit lagi. Dalam air laut. Apakah kita udah ready guys? Ke dalam. Sama kelompok 5 ada aja satu orang ada dari berdiskusi ya. Sekarang waktunya presentasi. Namun presentasi kali ini kalian menggunakan apa yang bisa dibaca, didiskusikan. Ada dua temannya yang stay di kelompoknya dan yang lainnya boleh bergerilya berkeliling ya ke kelompok-kelompok lain untuk mendapatkan informasi yang berbeda. Bisa kita mulai? Harus tertib ya. Kelompok 1 biar runtut ke kelompok 2 dulu. Kelompok 2 yang berkeliling di kelompok 2 ke kelompok 3. Kelompok 3 berkelilingnya ke kelompok 4 dulu gitu ya. Terus ke kelompok 5. Nah, kelompok 5 berarti ke kelompok mana? Seperti itu ya. Jadi tidak terjadi kelompokan. Bisa dipahami? Silakan dimulai sekarang.
Baca ntar gua. Ada berapa dok? Mana nih Bu Ketua? Coba ketuanya kemana hilang? Enggak Bu, enggak ada faktanya Bu. Sabar dulu, sabar. Aduh, Di kelompok. Di bawah, di bawah, di bawah. Ini. Iya. Membiasakan menggunakan peraturan. Gimana ya? Enggak Bu, udah jawab Bu. Dia tanya Bu, ini santai. Tanya apa lagi nanya? Ini tempat ah, nih di Terus di Indonesia. mana di Taman Taat? Sholat Bu. Nah, ada lagi nih, polusi udara di Jakarta itu berada di posisi terpolusi 10 udara di Jakarta atau kualitas sebagai Jakarta. Ini faktanya maksudnya. sama pasangan ini beda. Itu suka bawah. Soalnya kan tadi iya. Soalnya dari warna udara Jakartanya sendiri, kalau misalkan pas sebelum COVID atau lagi rame-ramenya orang banyak beraktivitas, udara itu benar-benar gelap, benar-benar abu. Terus habis itu kemarin pas lagi masalah pas COVID, pas kita di rumah aja, itu kayak benar-benar kita bisa ngerasain rasanya udara seperti kayak di Bogor yang masih agak kelihatan biru-birunya gitu, nggak abu. Dengan cara Lu bisa baca nggak sih? Tapi polusi udara tuh ngaruh nggak sih ke suhu yang ada? Iya, kalau misalkan kan gara-gara salah satu dari penyebab polusi udara sendiri itu kan pembakaran hutan. Nah, gara-gara pembakaran hutan juga bisa
bisa terjadi apa namanya Peningkatan naik suhu. bukan global warming. Oh. Jadi kayak kan global warming tuh cahaya matahari yang masuk ke bumi, dia tuh terperangkap di bumi nggak bisa keluar. Itu lagi di gunung berapa itu nggak dia tulisan pen dibuat ini kan namanya penyebab ini. Hah? Tulisan penyebab. Itu kan nggak ada. Apa sih pengertian? Iya ini. Oke. Makasih bang. Ini information. Dapat mana? Beda nah. Apa sih judul? Bukan pengertian geografi sama pengertian geografi beda kan? Emang lu ditulis beda? Emang kalau pakai pengertian geografinya kita selesai? Yuk. Ajakan aja. Ajakannya misalnya hindari pemukiman. Sini dulu deh, boleh. Sini aja deh. 1, 2, 3, 4. Aku mau nanya dong. Kan kalian temanya erupsi berapi ya. Erupsi terakhir di Indonesia itu kapan? Waduh, gunung apa tuh? Sama gunung apa? Baru-baru banget loh itu. Yang korbannya banyak pendaki gunung. Di Sumatera Jawa. Gimana ya? Gunung apa ya? Gue nyari kosong nih, kosong. Ini kosong, nih kosong. Pak itu udah nggak ketolong bu. Udah suka-suka dia deh bu. Daripada tensi gue naik ya? Penyebabnya kenapa nggak ada sampah? Penyebabnya kenapa nggak ada sampah padahal sampah itu penyebab pertama banjir, penyebab utamanya. Penyebab kenapa nggak ada sampah? Ya ini mah kayaknya sih penulisannya aja yang kurang lengkap sih. Dari pengambilan referensi yang nulis ini jadinya gimana ya? Mereka nggak terlalu lengkap dari sini gitu deh. Masalahnya bukan saya mas, bukan saya bikin gitu. Kamu pernah ngerasain banjir nggak? Belum. GoPro-nya penuh kak. Bawahnya apa tuh? Ayo. Sepau
ngelakuin riset gitu. Iya. Aku mau tahu banjir di Jakarta yang sekarang lagi berlangsung tuh di mana? Kalau nggak yang terakhir berlangsung di Jakarta tuh di mana? Oh, pantas nggak ada sampahnya, bukan di Indonesia. Aku mau nanya. Aku mau nanya, seriusan. Ini kan kalian temanya kerusakan laut ya? Kerang apa sih yang lagi terancam punah gara-gara kerusakan laut ini? Kan kerang banyak tuh yang bisa dikonsumsi. Nah, kerang apa nih yang lagi terancam punah? Kerang hijau banyak. Apa ini sih? Lah itu nyala. Ada nggak sih penyebab selain pembuangan sampah yang terjadi yang menyebabkan kerusakan pada laut? Ada seperti pelaku manusia yang memancing secara ilegal seperti dengan menggunakan bom agar mendapatkan Oke, makasih. Lupa bro, ini ya. Kan tadi di situ di faktor manusia disebutin kalau menebang pohon itu jadi salah satu penyebabnya. Aku mau tahu dong kenapa bisa jadi kayak gitu? Padahal kan penebangan pohon nggak menggunakan api. Nomor 3 tuh. Penebangan pohon sembarangan. Iya itu. Kenapa bisa terjadinya pembakaran? Padahal dia kan nggak menggunakan api. Coba. Jadi di situ kan ketulis kalau misalnya penebangan pohon sembarangan bisa menyebabkan kebakaran api. Nah itu tuh gimana caranya, kan nggak ada apinya? Jadinya? Lihat kayak Jadi di sini dari faktor manusia kan disebutin penebangan pohon sembarangan itu menyebabkan kebakaran api. Nah aku mau tahu itu kenapa bisa jadi kebakaran hutan gitu? Kan dia nggak mengandung unsur api. Panik. Ya lu nusain aja. Kan namanya ditebang, mana ada bergesek pohonnya. Digesek kan nih.
Sudah lah, Oke. sahin deh. Harus di syuting. Sabar Bun, ini dia orang lain. Terus nanti gak ada pohon dan terjadi kekeringan. Kekeringan itu yang bisa menyebabkan dan memicu terjadinya kebakaran gitu Kak. Oke, terima kasih. Salah menggunakan kendaraan mau dari ulang nggak? Oke, dari ulang ya, aku dari tanya ya. Jadi di sini dijelasin faktor itu dari pencemaran udara itu adalah aktivitas kendaraan. Gimana upaya kita mengurangi aktivitas kendaraan ini dengan populasi di Indonesia yang sangat banyak ini? Nah, karena kita populasinya banyak banget, salah satunya yaitu dengan membiasakan diri kita menggunakan transportasi umum. Nah, selain menggunakan transportasi umum agar dapat mengurangi populasi udara, menggunakan transportasi umum itu juga bisa membantu perekonomian negara juga loh, karena kita bayar juga kan buat misalkan kayak busway atau apa yang buat mereka-mereka yang seperti itu. Oke, makasih. Gue aja ngambil presenter tiba-tiba jadi editor. Apalah. Terima kasih Sobat. Itu maaf ya kalau tulisannya ada yang Cekrek. apa tidak apa-apa. Kita harus biasakan diri dengan semua. Saya mau jelaskan Ini juga dikumpulin. Oke, anak-anak, tadi sudah ya, kalian sudah galeriwos, sudah mendapatkan informasi. Silakan kembali ke kelompoknya. Kemudian sekarang silakan diskusikan hasil temuannya bersama kelompok yang tidak berkeliling tadi, ya. Silakan, boleh. Kenapa tiba-tiba tantrum? Berikutnya, Bayu minta kalian buka handphonenya, link mentimeternya, ya. Dibuka handphonenya sudah? Dibuka. Mentimeter yang kedua ya. Yo, diisi. Ada 2 slide. Seberapa penting menjaga lingkungan sekitar? Yang pertama sangat penting, yang kedua penting, 3 cukup penting, atau yang keempat kurang penting. Nah, ya, diklik. Wah, naik ya. Range-nya.
Siapakah? Wah. Yo, penting tidak? Penting. Iya, penting ya. Sudah? Nah, kalau sudah, ini. Maukah kalian menjaga lingkungan sekitar agar tetap asri? Mau banget, mau dong. Perlu dibaca nggak tuh? Baca tuh. Yang bener aja. Ya sabar ya, yang lapar. Dari sini kita istirahat. Kita lihat slide yang pertama tadi, apakah posisinya masih ya sangat penting ya. Ini bertambahkan jawabannya, mau banget. Gacoan katanya. Sepertinya ada yang ingin mie ya. Sudah? Ya, oke. Oke, anak-anak, sekarang kita punya refleksi ya. Gambar refleksinya yang tadi sudah Bu Ayu kasih, silakan diisi. Ya. Ya, Bu. Yuk, dikerjakan. Sekarang waktunya presentasi ya. Kalian silakan diskusikan hasil temuan dari masing-masing kelompoknya ya. Oke, anak-anak, sekarang waktunya kita mengevaluasi ya. Untuk kelompok siapa yang bersedia untuk menyimpulkan hasil kerjanya atau LKPD-nya? Siapa? Ya, silakan berdiri, boleh. Perkenalkan, nama saya Malik Ahmad Fareli dari kelompok 2. Nama kelompok Sela Febriani, yang kedua Azhara Nur Rizky, yang ketiga Risma Geza Azhara, yang keempat Ibu Fikri Muharram, yang kelima Alif Nisya Nababa, yang kelima Yesta Maja Putra, yang ketujuh Malik Ahmad Fareli. Tema kelompok kami tentang kebakaran hutan. Ini. Di bawah ini tentukan permasalahan tentang hubungan agar komponen ekosistem dalam kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat menyebabkan penurunan kualitas komponen abiotik dan juga komponen biotik. Komponen abiotik juga dimaksud dapat berupa udara, air, dan tanah. Sementara komponen biotik berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Kebakaran hutan akan menyebabkan penurunan keanekaan hayati. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Tentukan permasalahan akan yang kehidupan. Hilangnya habitat asli orang hutan akibat kebakaran hutan dan alam. Apa saja penyebab kerusakan ekosistem? Menyebabkan kerusakan ekosistem terdapat disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti kerusakan hutan, alih fungsi hutan, pertambangan, udara, air, dan hutan. Bagaimana cara mengatasi masalah ekosistem tersebut? Mengadakan rapat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam koordinasi petugas penjaga hutan. Segera melakukan distribusi hutan di latihan sejak kebakaran. Segera melakukan distribusi hutan. Informasi dalam infografis.
Dampak faktor menyebabkan kebakaran. Faktor yang menyebabkan kebakaran hutan terbagi menjadi dua, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Gambaran petir dibuat oleh anak lahar gunung, 3 gesekan antara pakan yang kemudian ditimbulkan percikan api, 4 musim keringan yang panjang, 5 suhu panas. Faktor manusia: 1. Kebakaran sampah di dalam hutan, 2. Membuang puntung rokok di area hutan, 3. Menebang pohon sembarangan, 4. Mengembangkan lahan dengan cara membakar hutan, 5. Tidak melakukan reforestasi, bisa menebang pohon, 6. Adanya bara api dengan masih menyala dan tidak sepenuhnya mati. Dampak dari kebakaran hutan berdampak dalam rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya bakteri dalam fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Cara mencegah kebakaran hutan dengan cara mengantisipasi titik rawan kebakaran, 2. Melakukan patroli secara rutin, 3. Mendeteksi kebakaran hutan atau lahan sendiri mungkin, 4. Mempersiapkan alat pemadam kebakaran, 5. Mengadakan pengolahan dan edukasi. Kesimpulan: kebakaran hutan merupakan salah satu kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Agar kebakaran hutan tidak terjadi lagi, kita bisa melakukan analisa rawan kebakaran, mempersiapkan alat padam kebakaran, mendeteksi kebakaran hutan lahan sendiri mungkin dan merusak. Ini sebagai dikarenakan kebakaran hutan terdapat merusak ekosistem dan dapat menyebabkan hilangnya suatu teritori dalam hutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sekarang waktunya kesimpulan. Ya, kesimpulan di sini berarti isinya tentang menyimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini. Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan berdiri, silakan. Kesimpulannya, kerusakan ekosistem dapat menyebabkan kepunahan suatu varietas atau spesies dan dapat menurunkan kualitas hidup. Kerusakan ekosistem dapat terjadi dikarenakan 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Untuk mengurangi terjadinya kerusakan ekosistem, kita dapat melakukannya dengan cara membuang sampah pada tempatnya, melakukan reboisasi hutan, tidak membuang limbah sembarangan, melakukan terasering, dan yang paling penting adalah kita harus belajar cara mencintai dan menghargai alam. Sekian dari saya, kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, siapa? Oh iya, bisa, silakan. Jadi menambahkan yang tadi, Ya, silakan. dari yang saya pelajari tadi, interaksi antara komponen biotik dan abiotik juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis di bumi. Iya, ya, terima kasih Hamza. Oke, berikutnya sekarang waktunya post test. Ya, silakan dibuka handphonenya. Kemudian dibuka link Gform, ya. Link Gformnya silakan dikerjakan sekarang. Ya, sekarang waktunya post test ya. Kalian buka Gformnya.
kemudian juga adanya erupsi gunung berapi dan fenomena kejadian banjir yang mungkin bisa jadi tahunan ya terjadi di Indonesia. Oleh karena itu kita semua ya selaku warga negara ya selaku masyarakat yang khususnya ada di Indonesia, nah kalian dan ibu juga harus menjaga apa kelestarian ekosistem supaya apa? Supaya interaksi antara ekosistem yang satu dengan yang lainnya itu tetap terjalin dengan baik. Ya, setuju? Setuju. Jadi kita harus menjaga ekosistem. Ya. Nah, untuk materi pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang aliran energi dan biogeokimia. Ya, pada pertemuan berikutnya kalian jangan lupa membawa modul belajarnya, kemudian juga catatan dan buku tugasnya. Bisa dipahami ya? Ya. Oke. Sekarang karena sudah selesai ya waktu pembelajaran kita, untuk menutup pembelajaran ya ibu minta bantuan kembali kepada Hanif. Siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran, oke kita berdoa lagi. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dan mulai. Doa dicukupkan.